Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi tentang peluang. Yang perlu kita ketahui langsung aja, ada ruang sampel dan juga titik sampel. Oke, sekarang kita misalkan pada sebuah dadu. Kalian pernah lihat dadu? Iya, dadu itu kan bentuknya kayak gini ya. Biasanya kita gunakan untuk bermain ular tangga, monopoli, dan lain sebagainya. Nah, satu dadu itu ada 6 angka. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Nah, mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu disebut sebagai titik sampel. Ya. Kemudian, titik sampel merupakan hasil tunggal yang mungkin pada ruang sampel. Titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel. Nah, jadi mata dadu itu kan tadi anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu disebut sebagai ruang sampel. Jadi semua mata dadu yang akan muncul kemungkinannya itu disebut ruang sampel. Kemudian ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Ruang sampel sendiri dinotasikan sebagai S. Selanjutnya, cara menentukan ruang sampel. Yang pertama dengan menggunakan metode tabel. Contohnya, misalkan kita mau mencari tahu ruang sampel pada dua uang logam. Kita bisa bikin tabel, ada mata uang pertama dan mata uang kedua. Mata uang pertama ada dua kemungkinan, yaitu angka sama gambar, sedangkan mata uang kedua itu ada angka sama gambar juga. Jadi kalau di kotakan ini, berarti kan angka sama angka, kita tulis seperti ini. Kalau ini adalah angka sama gambar, ini gambar sama angka, gambar sama gambar. Nah, kalau sudah kita bikin tabelnya, kita bisa tahu ruang sampel antara dua uang logam, yaitu seperti ini, sesuai dengan hasil dari tabel. Sedangkan untuk titik sampelnya, itu berarti seperti ini, di mana banyak titik sampel dari ruang sampel itu ada 4, dapat ditulis NS sama dengan 4. Selain metode tabel, kita juga bisa menggunakan metode pohon faktor. Uang pertama kemungkinannya ada angka sama gambar. Uang kedua itu angka sama gambar juga. Jadi kita faktorkan seperti ini. Nanti kita kalikan. Ini jadi AA, ini jadi AK, dan seterusnya. Nanti hasilnya akan sama. Selanjutnya, ada banyak titik sampel. Banyak titik sampel dapat ditentukan dengan membilang satu persatu ruang sampel. Tapi apabila jumlah ruang sampel terlalu banyak, maka banyak titik sampel dapat ditentukan menggunakan perhitungan. Yang pertama, menentukan banyak titik sampel 3 logam. Banyak titik sampel sebuah uang logam itu ada 2, ada angka sama gambar. Jadi banyak titik sampel untuk 3 uang logam, berarti nanti tinggal dikalikan aja, sehingga dapat 8. Sedangkan banyak titik sampel 2 dadu dan sekeping uang logam. Kalau dadu itu totalnya 6, kalau uang logam totalnya 2. Jadi nanti cara menghitungnya adalah ND1 kali ND2 karena punya dadunya ada 2 ya. Kemudian kita kalikan sekeping, berarti kali logamnya 1. Maka dapat titik sampelnya sebanyak 72. Selanjutnya, kita masuk ke peluang suatu kejadian. Jadi, kejadian itu merupakan bagian dari ruang sampel S. Kejadian A dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel S. Peluang kejadian A dalam ruang sampel S dinyatakan sebagai PA. Dapat diartikan sebagai perbandingan banyaknya kejadian A yang terjadi terhadap banyaknya kemungkinan yang akan terjadi. Secara rumus kita bisa lihat seperti ini. Misalkan di sini ada 2 dadu dilempar bersama dalam satu kali. Tentukan peluang mata dadu pertama 4.
Oke, dua dadu kita bikin tabel aja. Jadi dadu pertama itu ada 1 sampai 6, dadu kedua 1 sampai 6 juga. Kemudian nanti hasilnya seperti yang metode tabel yang sudah kita jelaskan di sebelumnya. Kemudian dari dua dadu ini kita hitung nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawahnya juga 6. Berarti kita kalikan, maka dapat titik sampel itu sejumlah 36. Lalu kejadian yang diminta adalah mata dadu pertama 4. Berarti kita ambil yang area ini ya. Ada berapa? Ada 6. Jadi jumlah kejadian yang diminta adalah 6. Sehingga peluangnya bisa kita hitung 6 dibagi total seluruh kemungkinan, itu tadi NS-nya ada 36. Bisa kita sederhanakan menjadi 1/6. Jadi peluang mata dadu pertama 4 itu adalah 1/6. Selanjutnya kita masuk ke distribusi peluang kejadian. Jadi semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan peluang itu ketika dijumlahkan harus sama dengan 1. Jadi misalkan nih, nanti ada peluang, kita disuruh mencari beberapa peluang, terus peluang-peluang tersebut hasilnya kita jumlahkan, itu maksimal hasil nilainya adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke dalam peluang kejadian majemuk. Majemuk itu artinya kan lebih dari 1 ya. Jadi kejadian majemuk itu adalah kejadian hasil penggabungan dari 2 atau lebih kejadian sederhana. Yang pertama ada aturan penjumlahan. Contoh nih, misalkan Rini akan memilih kaos atau kemeja yang akan dipasangkan dengan celana yang telah dipakainya. Dia punya 5 kaos dan 3 kemeja, maka berapa banyak pilihan kaos atau kemeja yang bisa dipakai? Nah, caranya kalau ini ada 5 kaos dan 3 kemeja, artinya kan kaos pertama nih, anggaplah kaos pertama itu bisa kita pasangkan dengan sebentar. Ketika ada kaos dan 3 kemeja, berarti kan kita hanya bisa menggunakan salah satu. Nah, itu masuk ke dalam aturan penjumlahan, ya. Jadi kalau hanya dari 2 pilihan hanya bisa dipakai salah satu, maka kita gunakan aturan penjumlahan di mana hasilnya itu tinggal kalian jumlahkan aja. Jumlah kaosnya ditambah dengan jumlah kemeja. Berarti ada 8. Karena si kaos sama kemeja ini hanya bisa dipakai salah satu, tidak bisa dua-duanya. Itu aturan penjumlahan. Kemudian yang selanjutnya itu ada peluang 2 kejadian saling lepas. Dikatakan saling lepas jika irisan dari kedua kejadian itu adalah himpunan kosong, ya. Nanti bisa kita tulis secara simbolis, dapat dituliskan aturan untuk menghitung peluang bahwa A terjadi atau B terjadi itu seperti ini, di mana rumusnya adalah seperti ini. Jadi peluang 2 kejadian saling lepas itu ketika nanti dicek hasil peluang A sama peluang B kalau tidak ada yang beririsan atau tidak ada yang sama, maka kita gunakan rumus yang ini. Sedangkan untuk peluang kejadian tidak saling lepas, dikatakan apabila terdapat irisan. Jadi kalau ini ada irisan. Ada irisan atau nanti hasil dari kejadian A sama kejadian B hasilnya itu ada yang sama. Jadi itu masuk ke tidak saling lepas. Rumusnya nanti kita gunakan yang ini, ya. Di sini ada irisannya, peluang kejadian A dan B. Mungkin nanti lebih jelasnya kita latihan soal ya. Nah, di sini ada contoh, jadi 2 dadu dilambungkan secara bersamaan. Tentukan peluang kejadian kedua mata dadu yang jumlahnya 7 dan yang ada selisih 3. Yang pertama, kita ambil ruang sampelnya dulu. Karena ada 2 dadu, berarti NS-nya adalah 36. Kemudian kejadian A kita misalkan itu adalah kedua dadu yang berjumlah 7.
ya. Di sini ada 1,6, 2,5, 3,4, dan seterusnya. Totalnya adalah 6. Kemudian untuk yang B itu yang selisih 3. Berarti kita kurangi angka di dadu pertama dengan angka dadu kedua dapat seperti ini titik-titiknya dengan total 6. Kemudian kita cek ada nggak sih irisan di antara anggota A sama anggota B. Kalau kita lihat sih ada 5, 2. Yang ini sama. Kemudian ini sama ini juga sama. Jadi kita tahu kalau irisannya itu ada totalnya ada 2. Berarti ada irisan. Kalau ada irisan maka masuk ke peluang dua kejadian tidak saling lepas. Maka masukkan ke dalam rumus. Kita hitung peluang A berarti NA per NS, B-nya juga sama. Nah ini yang irisan berarti jumlah irisan dibagi NS. Ini 6 per 36, ini juga sama. Jadi jumlah yang irisan ada 2, berarti 2 per 36. Nanti dapat 5 per 18. Nah, itu contohnya seperti itu.